Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Adik-adik mahasiswa semua, ketika kita meneliti ingin membuat sebuah riset dalam penelitian kuantitatif, itu tentu kita tidak terlepas dari istilah populasi dan sampel. Dan di sini apa yang dimaksud dengan populasi dan apa itu sampel? Kenapa itu dua-dua dalam sebuah penelitian? Populasi biasanya disebut dengan jumlah keseluruhan. Yang kita kenal populasinya itu adalah keseluruhan dari tujuan atau subjek-objek penelitian kita. Sedangkan sampel itu bagian daripada keseluruhan itu. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dalam sebuah pengertian, populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan kita selidiki karakteristiknya atau ciri-cirinya. Populasi bisa dibedakan menjadi dua, populasi sampling dan populasi sasaran. Nah, jadi di sini nanti di dalam penelitian, populasi itu jumlah keseluruhan tujuan kita dalam penelitian, tujuan kita untuk pengambilan data itu menjadi populasinya, sedangkan sampelnya adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi itu, yang ciri-cirinya atau karakteristiknya benar-benar yang akan kita selidiki. Jadi contohnya misalnya gini, kalau adik-adik semua ingin melakukan sebuah penelitian dan nanti menentukan sampel, penelitian kualitatifnya misalnya. Jadi guru yang akan kita teliti itu merupakan semua guru itu populasi di kabupaten tersebut. Jadi contoh misalnya guru biologi katakanlah di Kabupaten Aceh Barat misalnya. Jadi semua guru-guru biologi di Kabupaten Aceh Barat itu menjadi populasi dalam penelitian kita. Ya, jadi di sini di dalam penelitian kuantitatif itu tidak mesti kita mendekati atau menemukan atau menyebarkan angka survei kepada semua guru biologi itu. Nah, jadi dalam penelitian itu ada istilahnya dengan sampel. Sampel itu adalah sebagian daripada populasi tadi. Ya, kalau guru biologi yang akan kita teliti tadi secara keseluruhan menjadi sampel, menjadi populasi, berarti sampel nanti ada beberapa guru di guru biologi itu yang akan kita jadikan sampel tadi, sampel untuk kita sebarkan angket, sebarkan yang menjadi sasaran dalam penelitian kita. Nah, mungkin di sini bisa kita melihat perbedaan antara populasi dan sampel yang lebih rinci lagi. Itu kalau berbicara populasi, misalnya seluruh warga Indonesia itu menjadi populasi. Nah, namun penelitian kita karena kita ingin meneliti tentang penghasilan yang di bawah 2 juta per bulan, maka yang jadi sampel itu warga yang memiliki penghasilan di bawah 2 juta per bulan. Warga Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah 2 juta per bulan itu kita jadikan sebagai sebuah sampel dalam penelitian kita. Atau contoh yang lain, semua karyawan di kantor itu banyak sekali, secara populasi itu banyak sekali di seluruh Indonesia umpamanya. Atau semua karyawan kantor di kantor A misalnya, itu misalnya ada 100, 200 atau 300 orang, itu semuanya populasi di dalam penelitian. Tapi yang menjadi sampelnya adalah manajer dari berbagai divisi yang ada. Jadi tidak mungkin kita meneliti semuanya keseluruhan, kita dekati wawancara atau kita sebarkan angket, tidak mungkin. Tapi kita bisa mengambilkan sampelnya. Atau semua pelanggan Telkomsel katakanlah. Nah, jadi yang disurvei nanti pelanggan yang mengisi survei bulanan itu, pelanggan Telkomsel tapi yang mengisi survei bulanan. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan populasi dan sampel itu adalah populasi keseluruhan subjek penelitian kita, keseluruhan sasaran penelitian kita, sementara sampelnya itu bagian daripada sasaran penelitian kita tadi. Kalau kita teliti guru biologi di Kabupaten Aceh Barat, jadi yang menjadi sampelnya adalah beberapa orang guru biologi yang kita ambil secara metodologi yang menjadikan sampel di Kabupaten Aceh Barat. Mungkin gambarannya seperti ini. Ya, jadi ini ranah populasi dan sampelnya ini kita mengambil yang terkecil. Nah, jadi kalau sederhana kita umpamakan populasi itu kalau ibaratkan kita membuat kopi yang dalam satu tempat besar itu merupakan semua populasi, sementara sampel itu adalah dalam sebuah sendok teh yang kita rasakan
apakah kopi itu manis, pahit, atau seperti apa rasanya, itu merupakan sampel yang di dalam sendok tadi. Nah, sampel itu bisa akan generalisasi semua populasi. Jadi manis tidaknya kopi di dalam satu tempat wadah besar itu bisa diterjemahkan dalam satu sendok tadi. Nah, jadi bagaimana dalam penelitian kita menarik sampelnya, sampling method. Nah, jadi di sini ada dua teknik penarikan sampel di dalam penelitian. Ada sample probability sampling. Nah, itu ada juga yang satu lagi adalah non probability sampling. Ini nanti ada metodologinya dalam penarikan sampel dalam penelitian kita. Kalau probability sampling itu teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi dipilih kalau probability itu masuk dalam golongan semua yang ada di dalam komunitas itu ada peluang untuk kita pilih menjadi sampling. Sementara non probability sampling teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan peluang kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel, tidak berikan kesempatan pada semua sasaran penelitian itu untuk dijadikan sampel. Nah, jadi di sini ada beberapa, misalnya ada penjelasan tentang simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, stratified sampling. Nah, yang masuk dalam golongan non probability ada snowball sampling, quota sampling, kemudian confidence sampling. Nah, ini ini masuk dalam kategori antara dua ini, probability dan random sampling. Di sini juga nanti ada proses sampling macam-macam. Jadi di sini dalam penarikan sebuah sampling, sebuah sampel penelitian, kita juga tidak terlepas dari kedua golongan ini, kedua pengelompokan ini. Kalau teman-teman nanti misalnya dalam sebuah penelitian kita hanya menemukan beberapa orang saja sebagai sumber datanya, katakanlah penelitian sejarah sekali, namun kita memiliki satu orang yang kita recommended untuk kita jadikan sumber data. Nah, sementara penelitian itu kita akan meneliti lagi tentang sejarah tersebut. Nah, kita bisa menentukan dengan snowball sampling. Snowball sampling itu dia bola salju. Yang pertama kecil, dia bisa direkomendasikan tidak beberapa sumber orang-orang atau responden yang bisa kita temukan dalam penelitian. Nah, jadi contoh umpamanya kita meneliti pada satu orang itu, kemudian nanti ketika kita melanjutkan penelitian kita tanyakan pada orang ini kira-kira siapa. Nah, jadi dia nanti akan merekomendasikan orang-orang yang memang bisa memberikan data pada itu, bisa memberikan informasi kepada kita dalam bidang itu masuk dengan snowball sampling. Nah, kalau kita melihat sampel random itu diacak. Jadi kita dalam satu kelas, misalnya dalam satu pelatihan, katakanlah pelatihan guru pendidikan agama, di satu kegiatan pelatihan semua menjadi populasi. Namun sampel yang ditarik itu ada kesempatan pada semua diambil secara acak. Nanti mereka itu yang akan diminta informasi atau diminta tanggapan. Jadi itu dulu sekedar pembahasan tentang bagaimana populasi dan sampel, pengertian populasi sampel. Kalau tadi populasi adalah jumlah keseluruhan, sampel itu bagian yang terkecil dari jumlah itu dan tentu diambil secara metodologi penelitian. Me wind and rain, some kind of